teman-teman. Hai Lucy. Hai Li. Hai Kak Lucy. Ya, ini Lydia. Ini udah pada tahu dong. Ini Ibu Arta. Ini burung gereja. Kita bertiga. Oh, ini dua-duanya burung gereja sih. Ini Sama. Aku maaf. Belum. Ya, kita bertiga ini sedang lagi ada di suatu tempat. Kita nggak usah sebut lah namanya di mana ya. Di mana ya? Nggak apa-apa Di sih. mana sih? Aku tak tahu ini di mana. Ya, ini tempat kehidupan kita yang kedua kali ya. Ya, kalau Rumah kita. Ya, rumah kita yang kedua. Kalau yang pertama kan di rumah masing-masing maksudnya. Ini yang kedua kita biasa melayani sama-sama di gereja. Kita ada di gereja, teman-teman. Ya, hari ini kita mau mendengarkan kesaksian dari teman saya Lydia, di mana kita bertiga ini sebenarnya teman-teman satu kelompok tumbuh bersama pada zaman masih muda Dari dulu. masih belia. Masih Sekarang kita udah belia juga. ABG juga. ABG tua. Angkatan babe gue. Iya. Nah, sekarang ini kita mau dengerin nih ceritanya Lydia, bagaimana hidupnya bersama dengan Tuhan. Oke, Lid? Oke. Ya. Yuk kita dengerin teman-teman. Silakan. Kalau bicara tentang kebaikan Tuhan pasti semua ya. Ya. Anak Tuhan pasti semua hidupnya diberkati Tuhan. Ya. Banyak sih, terlalu banyak. Di sini aku sharing ya beberapa ya Lucia. Hal yang sampai sekarang nggak akan pernah aku lupakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup aku secara nyata. Ya. Yaitu ketika anak-anak aku Joshua kelas 3 SD. Ya, Joshua tuh angkatannya Jojo ya. Sekolah minggunya sama. Jadi kita kalau ke gereja itu sekolah minggu bareng Arta. Dia nunggu Jojo, aku nunggu Joshua sama-sama Jo. Jangan sama namanya, sebenarnya namanya Joshua juga. Oh ya, sama-sama Joshua dipanggilnya Jojo. Namanya Kalau Jojo. Joshua dipanggilnya Osa. Osa, ya. Jadi Joshua kelas 3 SD. Waktu itu kan dia SD Caritas ya. Ya. Naomi kelas 1 SD. Kebetulan Ya. saat itu aku 1 bulan gak kerja karena memang cuti dari kantor, pengen ngurusin Naomi yang baru masuk dunia SD gitu loh. Ya. Dari kelompok bermain ke TK. Nah, pada saat itu pulang sekolah kita ibu-ibu orang tua murid janjian untuk berenang di salah satu temanku yang rumahnya itu ada kolam renangnya. Ya. Temannya Naomi sebenarnya, bukan temannya Joshua. Singkat cerita, kita berenang di salah satu rumah temanku itu. Kolam renangnya besar dan yang bagian yang dalamnya ternyata emang dalam banget itu ya. Aku sendiri nggak ikut berenang saat itu. Jadi anak-anak itu berenang dua-duanya bersama teman-teman yang lain. Nah, ya namanya ibu-ibu ya, Lus, aku juga merasa bersalah banget saat itu. Aku ngobrol sesama ibu-ibu. Tahu sendiri ya, Ibu Arta, Ibu Lucy ya, kalau udah ngobrol ibu-ibu tuh seperti apa ya? Lupa diri ya. Lupa diri. Itu anak gitu ya. Nah, saat ngobrol itu tiba-tiba Naomi nangis di dalam kolam renang itu. Ya. Mama, abang nggak ada. Loh kok abang nggak ada? Sedangkan tadi di kolam renang kita cari-cari tuh abang nggak ada di kolam renang itu. Kita cari di kebunnya, kan sangat luas tamannya ya. Itu nggak ada. Dan saat itu aku udah panik, udah nggak ngerti lagi. Ternyata temanku, semua teman-temannya nyari, terlihatlah ternyata Joshua itu di dasar kolam renang sudah tergeletak, tertelungkup. Jadi wajahnya ke lantai kolam renang itu aku udah lemes banget, udah nggak ada tenaga sama sekali ya. Teman-temanku panik, kita semua udah bertangis-tangisan. Aku udah nelpon kotak juga, udah nelpon suami, Papa Joshua nggak ada, Osa nggak ada, maksudnya nggak ada tuh udah meninggal gitu. Aku pikir, tapi saat itu orang tuanya papahnya temanku langsung keluar. Mungkin saat itu beliau sedang tidur ya. Saat itu kejadian langsung keluar, pegang tangan masing-masing gini. Kita panggil sama-sama Tuhan Yesus, sama-sama ya. Kita panggil Tuhan Yesus. Saat itu kita panggil, teriak bareng-bareng Tuhan Yesus. Nah, tiba-tiba ada kekuatan. Temanku mungkin saat itu nggak bisa berenang ya, lihat kondisi aku udah hampir pingsan. Temanku langsung nyemplung ke bawah. Waktu itu kan ibu-ibu semua ya, ngangkat Joshua ke atas dalam kondisi mungkin dia nggak bisa berenang ya. Dan Joshua udah biru semua sekujur tubuhnya. Kita berdoa bareng-bareng di situ ya. Kita berdoa, kita naikkan permohonan doa yang nggak putus sama Tuhan. Dan
puji Tuhan banget Joshua saat itu bangun, tersadarkan diri. Aku langsung saat itu sebut terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Saat itu benar-benar aku nyata melihat pertolongan Tuhan itu. Ya, dari biru seperti itu ya, Iya. tiba-tiba ya sadar lagi. Aku yakin itu pertolongan Tuhan Iya. Yesus banget, karena itu dia udah lama di dasar kolam renang. Iya, udah biru. Udah biru, Iya. udah biru banget. Langsung tadinya mau dibawa ke rumah sakit, terus ya udah Joshua kita bawa pulang. Sejak itu aku ingat banget pertolongan Tuhan itu memang benar-benar nyata gitu. Itu gitu-gituin juga ya? Iya. Airnya Iya. banyak masuk ke Dia Dia diapain dulu? Apa sih? dia apain tak itu tak coba tak bahasanya apa tak? Apa namanya? Diberikan pertolongan pertama. oksigennya. Ya, Pertolongan seperti itu pertama. ya. Jangan gitu-gituin, nggak ngerti gue. Itu dahsyat banget sih. Iya. 2 kali Joshua tuh ya. Ya, dengan menyebut nama Tuhan Yesus, Yosuanya akhirnya sadar lagi ya. Sadar lagi itu pertolongan Tuhan. Yakin bahwa itu Tuhan yang menolong ya. Yang kedua juga Lus, Iya. dia di Joshua kan sekolah di SMA Pamudi Luhur ya. Waktu itu ulang tahun temannya di Gandaria City malam-malam. Biasa tuh aku kalau anak-anak pergi itu aku nggak pernah tidur, pasti aku akan nungguin anak-anakku sampai di rumah. Entah kenapa malam itu aku tertidur pulas. Tiba-tiba jam 12 malam itu ada telepon ke rumah. Ternyata dari kantor kepolisian. Kaget banget aku saat itu ya. Ternyata benar ini orang tua daripada Joshua William. Oh benar. Dan Joshua saat ini di kantor kepolisian. Ada apa-apa, Bapak datang aja. Gitu kan aku. Ya soal kontak langsung ke kantor kepolisian. Ternyata Joshua kena pembegalan. Dia lagi bawa motor sendirian bersama temannya, dipepet 2 motor. Bayangin 2 motor. Ya, 2 motor mungkin mereka isinya 2 atau 4 orang, aku nggak tahu. Motornya langsung dibegal gitu. Motornya Joshua dan temannya jatuh, temannya kena sabet. Joshua mempertahankan motornya untuk nggak dibawa sama si begal itu. Tapi handphonenya kebawa, makanya dia nggak bisa menghubungin kami, tapi polisi. Ya sekali lagi emang banyak sekali sih memang pertolongan Tuhan. Artinya aku di situ benar-benar nggak ngebayang kalau saat itu pembegalnya itu tuh mengenai Joshua. Karena parangnya aja udah ditemukan langsung di Joshua-nya langsung lapor polisi, dan polisinya bilang memang daerah situ udah setiap malam minggu itu banyak sekali pembegal-pembegal daerah situ. Di mana sih itu? Di Antasari. Antasari, dekat rumah gue. Iya, memang daerah situ katanya sih banyak ya. Antasari mananya? Antasarinya itu deket, kalau yang persis aku nggak tahu, kalau dari arah gereja itu kan lurus terus mau belok ke kanan itu loh, yang deket apa ya tepatnya aku nggak tahu deh. Antasari ujung yang mau ke arah gereja. Oh, dari Cipete ke gereja. Iya. Mau belok kanan ke mana? Ke sini, ke arah belokan sini, jalan apa sih? Dharma Wangsa ya, dekat Dharma Wangsa. Kalau beloknya yang dekat got-got itu. iya, daerah situ itu parah banget itu sih. Hubungannya cuma itu doang, Bos. Iya, got bau. Malu ibu ini. Masih bau nggak ya? Saya nggak hafal juga itu nama jalan. Saya tahunya sepanjang jalan itu Dekat rumah Dharma sakit Wangsa. ibu dan anak. Iya benar, daerah situ oke. benar. Brawijaya. Brawijaya, dekat Women's sekolahnya Hospital. Joshua juga Iya. ya. Oh itu. Dekat Gue kalau PR. gue taunya nyampe doang gue nggak pernah. Dekat rumah ibu ya. Iya, Kayaknya dekat jauh situ. ya. Jauh ya, Jauh tapi ya. ibu jalan kaki bisa dari situ. Lumayan Jalan kaki lah, bisa, jalan kaki. tapi lumayan capek ya. Iya. Gitu sih. Tapi akhirnya nggak kenapa-napa ya Yosuanya Nggak ya. kenapa-napa, puji Tuhan. Ya Iya. sekali lagi karena pertolongan Tuhan ya. Iya, ya. Kalau teman-teman tahu nih, Lydia ini adalah teman saya yang dari dulu itu selalu berpikiran positif, teman-teman. Jadi dia jarang sekali kalau misalnya kita suka bernegatif dia ya, ibu ini nggak pernah, bener nggak? Kadang-kadang kali bukan gue. Ya, ibu ini selalu Nggak berpikiran juga, yang positif. Masa Iya, sih? Iya benar. Aku kenal Kan Lydia ini. aku berguru sama kamu. Kalau nggak karena lu
Lucy juga aku nggak mungkin Tapi terlibat kadang-kadang- di gereja karena Iya. Lucy juga salah satu temanku yang aku nggak pernah lupa juga waktu perkawinanku dia sampai luar biasa seksi sibuk yang bener-bener Iya, kita sampai bikin dekorasi. iya deh Apa nggak semua? bakalan lupa Iya. tuh aku. Ya banyak hal. Emang dari dulu kita udah berteman lama ya, Lid. Iya. Dengan Arta juga kita udah temenan lama. Bayangin teman-teman, kita kelompok kecil, kelompok tumbuh Kelompok tumbuh bersama. Cuma 3 orang lagi sih sebenarnya. Iya, Iya, masih masih ada ada 3 lagi. orang lagi. Nah, kita dulu tuh dalam kelompok KTB itu kita sering cerita, kita sering sharing, saling menguatkan sehingga kita boleh sampai seperti sekarang ini ya. Iya. Artinya ya kita pasti dalam pemeliharaan Tuhan, di mana Tuhan selalu ada, selalu menolong, selalu menyertai Menopang buat kita. kita. Ngapain aja pokoknya bersama dengan Tuhan. Amin ya. Amin, amin. Ya kira-kira apa lagi Lid kesaksian yang aku rasa pasti banyak gitu ya kesaksian dari Lydia ini. Iya, gini ya, kalau aku kadang-kadang kalau ngeliat kebaikan sama Tuhan Yesus kadang-kadang sampai mau nangis gitu ya. Artinya gini, Tuhan kok baik banget gitu ya sama. Ibaratnya gini, ibaratnya secangkir kopi. Ya, hidupnya aku itu pas, artinya gini, secangkir kopi itu rasanya nggak terlalu enak diminum kalau nggak terlalu pahit, nggak terlalu manis, ya kan. Walaupun Tuhan nggak memberikan aku kelimpahan kemewahan, tapi berkatnya tercukupkan. Ya, aku dikasih anak 2, Joshua dan Naomi. Anaknya pinter-pinter, Puji Tuhan. bapaknya juga pinter soalnya. Gue nya enggak ya. Gue nya biasa-biasa. Ini juga pinter. Biasa aja. Nggak kelihatan Nggak sebenarnya. kelihatan ya. Nah itu ya dari mulai Joshua masuk sekolah SMA Pamudi Luhur, Naomi Tarakanita, aku udah mikir sih saat itu gini, Bang, Naomi, kalian masuknya di sekolah swasta, berarti kalau jatahnya masuk universitas negeri, ya itu kita nggak bisa berharap banyak loh, karena biasanya yang masuk universitas negeri itu adalah dari sekolah-sekolah favorit negeri, benar nggak sih Lus? Ya. Benar nggak sih Tak? Ya. SMA 70, SMA 6, SMA 8 yang favorit lah ibaratnya seperti itu. Nah anakku ini memang dari SMP itu Joshua mintanya masuknya SMA Pangudi Luhur, Nomi mintanya masuknya SMA Tarakanita. Ya. Terus aku bilang sama mereka, kalian kalau berpatokan pinter, yang jauh lebih pintar dari kalian itu banyak. Harus mau belajar tekun, harus tekun, intinya harus tekun. Ya udah, sampai kelas 2 SMA Joshua sampai Naomi kelas 2 SMA juga sama-sama. Itu mereka tuh kayak belum tahu mau ambil jurusan apa. Gitu. Tapi aku terus bergumul sama Tuhan supaya memberikan yang terbaik buat anak-anakku, dan akhirnya Joshua ngomong sendiri sama aku, Ma, aku kepengen masuk di universitas negeri. Caranya gimana ya, Ma? Naomi juga mereka akhirnya diberi kesadaran, oh iya, saingannya berat kalau mau masuk universitas negeri. Aku udah bilang, kalau mau masuk universitas swasta, kita nggak bisa loh memasukkan kalian di universitas swasta yang mahal-mahal banget lah. Kita tahu kan biaya pendidikan mahal banget ya, Lus. Akhirnya karena kebaikan Tuhan, Joshua masuk di Universitas Brawijaya, ya. Dan puji Tuhan juga Naomi begitu dari Pamudi Luhur saat itu hanya 6 orang yang masuk di Universitas Negeri. Nah Naomi dari Tarakanita kurang lebih ada 9 orang masuk di Fakultas Hukum UI. Nah Joshua sudah 1 tahun di Brawijaya, ternyata dia masih bergumul lagi, dia pengen masuk ITB. Masuk loh ITB. Ya tapi itu bukan hal yang mudah, karena waktu itu aku bilang gini, Bang, kita kan udah mengeluarkan uang 1 tahun di Brawijaya juga bagus, tapi aku maunya di ITB, Ma. Aku doanya gini, Lus, bukannya ya Tuhan tolong supaya Joshua bisa masuk di ITB, enggak. Aku doanya ya Tuhan, semoga anak Joshua yang terbaik Tuhan berikan. Gitu. Dan ternyata dia diterima di ITB tersebut. Tapi setelah tahu uang semesterannya per bulan, waktu itu kan dia masuk ke SBM ITB ya. Ternyata kok masuk di ITB itu mahal ya, per semester jauh. Kalau di Brawijaya ini 4 kalinya yang di Brawijaya. Wow. Soalnya ITB kayak gitu sih ya. Iya, aku top sama banget. benar, aku sampai portak, kita mampu nggak ya? Apalagi sistemnya semester pendek. Jadi kalau universitas lain kan bayarnya itu setahun 2 kali, per semester kan 6 bulan. Ini setahun 3 kali per 4 bulan.
Oh. Jadi 4 bulan bayar. Tapi sekali lagi Tuhan cukupkan itu. Selalu ada aja berkat Tuhan untuk bisa membayar kuliah anak-anak gitu. Dan puji Tuhan juga Joshua 3 tahun lulus ITB, Iya, Naomi benar. 3 tahun juga, 3,5 tahun lulus dari Fakultas Hukum UI. Puji Tuhan itu kan rezeki itu bukan hanya berupa harta tapi juga anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, suami juga Poltak yang selalu menolong aku, mendampingi yang aku, Istri yang Istri baik. yang- Ya, ya. pokoknya kayaknya memang keluarga mereka ini keluarga yang lengkap deh kayaknya. Amin, puji Tuhan. Lengkap mungkin karena sekali lagi karena pertolongan Tuhan juga Iya, ya, Lucia. amin, amin. Dan aku juga kan bergaul sama Anak-anak baik ya. sama anak baik, jadi tertular baiknya. Punya suami juga Polta kan aktif di gereja. Iya. Banyak apa sih untuk bagaimana kita mengimani, ya itu aku terbantu juga dari Poltak seperti itu sih, Lus. Itu sih pergumulan aku. Jadi ada puji Tuhan sekarang anak-anak udah kerja. Iya. Kayaknya baru kemarin aku kayaknya meremata untuk biaya pendidikan kuliah, Hari bayar ini, semester, hari ini. biaya transportasi. Tiba-tiba mereka sekarang, Mama, aku udah transfer buat Mama. Oh, kayaknya tuh, oh, oke. Omi nggak usah transfer, nggak apa-apa. Aku pengen transfer Mama. Iya. Yosua juga gitu. Jadi mereka tuh kalau yang satu transfer, kayak yang satunya tuh iri lagi nih. Lu udah transfer Mama, Mi? Oh yaudah deh. Mama aku transfer juga gitu kan, kayaknya bukan itu kan senang ya dari anak-anak sendiri walaupun aku nggak minta tapi oke. Semoga Iya. Tuhan berkati ya kalian ya selalu, aku bilang kayak gitu. Aduh, senangnya ya teman-teman Terharu ya. terharu banget Arta. Boleh lah lain kali kita ajak makan Oh, ya. iya, kan Joshua juga kenal Tante Lucy, Iya. Tante Arta kan kenal banget dari kecil. Iya. Duh, kayaknya kita tua banget. Padahal Dari Lydia ini kecil. masih muda tapi sekarang ini udah kayaknya tinggal menikmati hidup aja ya. Iya nggak sih, Lin? Sepertinya Iyalah. begitu. Heeh. Nah, ngomong-ngomong menikmati hidup, kita baru ya mengalami kejadian yang luar biasa, yang Iya. benar-benar ya Lucy. Iya. Gimana rasanya Ibu di akhir tahun ini Ibu merasakan Trauma kambing. pensiun Iya. ini tepatnya ya? Aku bukan pensiun dini, memang umurku udah Oh. 55. Oh, gitu. Iya, jadi kayaknya nih bulan ini nih bulan terakhir gue gajian nih. Selamat ya Bu. Selamat Telah ya. mengakhiri Masa. masa kerja Ibu sampai di garis final. Iya, benar. Akan ada perjalanan yang lain lagi, yang baru lagi, Iya. dan itu tantangan yang kita harus Pasti Heeh. Ibu Lucy ini kan juga kan bisnis woman juga kakak-kakaknya. Iya. Kasihan gitu. Nah ini Arta juga kan bisnis. Ini dia- udah dia. ini nih apa aja bisa ya, mudah-mudahan Iya. aku bisa ketularan kayak kamu ya Ta. Nanti saya bisa tularin. bikin ini itu nah aku pengen kayak Nanti gitu. saya tularin ya. Mudah-mudahan aku bisa Ilmunya. Ya, doain. Semoga kita semua bisa menjalani masa-masa kedepannya dengan baik. Iya, ya. amin. Mau cerita tentang tadi yang pensiun itu enggak? Nah ini kejadian baru aja minggu ini sih, Iya. bikin aku shock. Tapi shocknya itu Sesuai dengan doamu shocknya ya. ini kok sesuai permohonan doa aku gitu. Aku Doanya kayak dijawab. sama Tuhan ini ya. Ya ampun Tuhan, sampai aku ke kamar mandi aku nangis, ya ampun Tuhan, kok dijawabnya pas banget sesuai dengan pergumulan aku. Iya. Jadi Lus, hari Rabu kemarin ini kan hari Sabtu, Sabtu, hari Rabu kemarin aku baru aja WhatsApp sama bos aku. Bu, ada nggak kira-kira pensiun dini ya di kantor kita? Karena memang suami sama anak-anak udah bilang udah mama di rumah aja lah, udah saatnya mama di rumah katanya gitu. Iya. Tapi kan aku gunakan akal sehat, aku doa gini, ya Tuhan, emang aku udah capek, aku pengen berhenti bekerja. Tapi kalau aku berhenti bekerja, aku kan sayang, aku udah bekerja bertahun-tahun Tuhan. Kalau aku berhenti kerja, palingan aku hanya dikasih berapa kali pesangon. Iya. Tapi aku udah 2 kali ngajuin pensiun dini, kantor nggak ada pensiun dini Lucy. Nah iseng-iseng kemarin karena di grup sahabat-sahabat aku SMA itu pada cerita mereka pada ngajuin pensiun dini dan mereka dapat pensiun dini besar. Oh. Nah aku gigit jari gini, kantorku nggak ada pensiun dini Nah. gitu. Tapi aku beranikan diri nanya bosku, dijawab tidak ada. Iya. Seperti itu. Tiba-tiba habis hari Rabu, Kamis ada email, emailnya town hall, kita jam 9 semua karyawan. Oke, kita di depan laptop masing-masing. Ternyata pengumuman bahwa kantor kita di masa pandemik ini mampu bertahan, hanya beberapa cabang terpaksa tutup. Dan kemungkinan ada beberapa karyawan, ada sekian lah
Aku nggak berani sebutin ya, sekian karyawan yang mungkin cukup berdedikasi, tidak berhubungan dengan performa, yang kita akan berikan kesempatan untuk pensiun dini. Aku nggak ada kepikiran aku tuh saat itu. Nanti nama-namanya jam 10 akan diumumkan dan masuk WBK lagi. Ternyata pas jam 10 dilihat, tes nama aku ada Luz di situ. Aku dipanggil bos aku. Saat itu aku cuman gini, aku sampai gemetar, ya ampun Tuhan, aku 12 tahun bekerja ya ampun. Ini jawabannya, dibilang bos aku, kamu kok nggak nangis? Sedih Bu, sedih Pak. Aku maksudnya nggak kerja lagi, biasa bertahun-tahun, hampir setengah usia aku loh, lebih aku kerja loh Luz, nggak pernah nggak kerja. Nah terus aku di situ gini, tapi kamu jangan khawatir, ada kompensasi yang mencukupi untuk kamu. Dan ternyata aku dapat emailnya, kompensasinya, oh thanks God, ternyata ini waktunya Tuhan. Kenapa pas banget gitu loh Luz, artinya gini loh Luz, dulu aku cita-citanya gini, kalau aku kapan gini, aku berpikir gini, ya Tuhan kapan ya aku berhenti kerja, di kapankah itu, aku bertanya-tanya. Oh ya udah, waktu Tuhan jawab ya itu apa, anak-anak udah nggak sekolah, anak-anak udah bekerja, udah menghasilkan, udah ibaratnya sudah nggak ada tuh, walaupun suami mampu ya poltak juga ya, ibaratnya tercukup lah. Tapi kan sebagai istri aku pengen kita sama-sama gitu. Nah ternyata dengan keadaan yang seperti ini pas banget waktu Tuhan. Kita nyanyi bareng ya. Ya kita tadi nyanyi lagu itu kan ya. Suara gue nanti ini loh. Nggak apa-apa, coba kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Bener ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Lucy sendiri pasti banyak kan. Lucy ini udah majelis berkali-kali. Aku kadang minder, dia Arta juga nih aktif banget. Cuman aku yang kayaknya di gereja tuh sama lah, kita kan kolektan nih, gitu dong. kalau ditanya kegiatan kamu apa di gereja, wirawiri di gereja aja. Kolektan kami berdua. Kolektan aja. Ya, suatu hari kalian ini akan menjadi majelis-majelis dong, pasti. Pantes nggak sih kayaknya, aku merasa gimana gitu deh. Kan bilang waktu Tuhan kan, waktu Tuhan pasti pas pada saat kalian harus menjadi majelis, ya memang harus menjadi majelis. Aku juga emang obsesi banget ya. Ini dari tahun ke tahun loh dia mau. Ibu Arta kayaknya ini. Ibu Arta kayaknya yang udah saatnya. Lydia juga, tapi Lydia tahun ini suami ya jadi majelis ya. Saya jadi belum bisa 3 tahun lagi ya Bu, sabar ya Bu. Dulu kan pernah dilamar kan? Ya, udah 2 kali dilamar saya. Boleh lah, duluan kalau gue lihat dulu. Iyalah waktunya lah Kak. Mungkin ini waktu Tuhan, mungkin Tuhan bilang gini ya. Mungkin Tuhan bilang gini, 2 kali aku dilamar jadi majelis. Aku bukan yang menolak, aku alasannya kesehatan aku sangat waktu itu kan aku dengan anak-anak, aku kerja, waktunya nggak ada. Nah, alasannya kamu kok kerja terus ya kata Tuhan. Sekarang kamu udah nggak kerja, alasannya apa lagi? Udah ada malah ya. Berarti kalau lu udah 2 kali dilamar, lamaran ketiga lah ya. Ya sama lah. Semoga doakan aja. Aduh. Iya teman-teman, inilah Setelah saya dilamar, ibu dilamar juga. Kayak semua mandangnya ke sini. Iya, segala sesuatu tuh ada waktunya. Iya. Ya kan kalau pada saat Tapi memang Mas, kamu kalian- berapa kali ya jadi majelis? 4. Aku udah 2 kali. Udah kira 4 kali banyak Kamu mau banget. nyusul sampai 4 kali. 1 kali aja belum Bu, saya Bu. Ya, segera sun. Saya hanya melihat aja dulu. Ya, kita semua ini memang harus melayani Tuhan ya. Iya, Dimanapun harus. kita berada, kita harus melayani Tuhan. Dan harus minimal juga kalaupun kita belum sempat melayani Tuhan di gereja, artinya dalam sikap hidup keseharian kita harus jadi berkat buat orang lain. Iya. Gitu. Iya dong. Satu lagi sih Luz, aku percaya banget ya, apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini udah dalam skenario Tuhan. Dan jangan pernah takut, karena rancangan Tuhan itu jauh lebih indah daripada rancangan kita manusia. Lebih baik ya. Lebih baik dan daripada kadang yang di kita luar apa yang pikirkan. kita bayangkan. Iya. Itu Amin. benar. Aku juga yakin Di itu. luar.
Dan tadi kan Lucy juga bilang, Arta juga bilang, burung di udara aja kita pelihara, di Tuhan pelihara. Iya, apalagi kita umat kesayangan anak-anak Tuhan. Tuhan, Anak-anak Tuhan, kita kan kesayangan Tuhan. Benar, amin teman-teman. Amin. Ya, sudah cukup ya? Ya, ada lagi itu. nggak? Masih banyak, nanti nggak cukup. Ya. Kalau menciptakan kebaikan Tuhan kayaknya nggak. Iya, nggak ada nggak habisnya. habisnya ya. Karena setiap hari pasti ada berkat yang kita Tapi terima. mungkin Ibu Arta lah boleh lah ya sedikit Iya. ya tentang Ada yang mau sedikit dikit aja aja. lah Bu. Ibu Arta. Kok gue lagi? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa ya? Iya, kalau Lydia kan di sini ngomongnya berkat Tuhan, dia sebenarnya masih kata pengantar. Sebenarnya dia masih ada bab-bab yang lain gitu. Banyak. Iya. Pokoknya nanti Nanti video-video ada saya banyak ada lagi berikutnya ya. ya. Kalau saya sih untuk saat ini pas dulu lah ya, karena Nanti ya, kemarin nanti udah ya. tayang ya. kemarin tuh udah terlalu panjang. Oh iya. 44 Jadi menit. kalau yang pengen lihat kesaksian-kesaksian yang Arta ada di channel YouTube-nya, Iya. bisa Sebenarnya sih ketahuan. kemarin itu di luar ekspektasi ya. Kalau misalnya mau ngomong sih ya terima kasih udah viewers yang udah ngeliat kemarin saya. Iya. sama Berapa ini. puluh ribu ya Bu? Ya baru 209, mau 209. salahin Raffi Ahmad lah ya. Oh, Ya. Terima kasih, cuma di luar dugaan saya, di luar ekspektasi saya sempat sih ada ngomongan gini kemarin tuh waktu men-share ke grup itu ngomongnya gini, kalau lu kangen sama gue, lu lihat YouTube ya. berarti sama kalau kangen pengen lihat Lydia, kangen lihat Lucy, lihat YouTube-nya ya. Nah, Ya, maksudnya amin. Amin. itu aja ya, semoga itu menjadi berkat juga bagi Amin dong, iya. teman-teman di luar sana yang sedang ini. Itu aja sih ternyata luar biasa ya ngelihatnya gitu. Yang sempat sih terpikir bisa juga ya gue bilang gitu, cuman ya ada sih yang masukan atau info jadilah diri sendiri. Iya. Ya ada yang ngasih inputan jadi diri sendiri Di YouTube itu. enggak, maksudnya dia nggak langsung japri. Oh, good. Langsung japri ke gue langsung. Jadi orang itu care sama ya kamu. sampai gimana ya, ajaib lah bagi gue gitu aja. Terus ada temanku juga yang tidak seiman ngelihat YouTube-nya lu, terus dia ngomong sampai japri. Japri Luar dia biasa ngomong, Ata, gue udah lihat YouTube lo. Oh iya, hah, lu lihat? Gue bilang gitu. Karena dia beda kan? Karena gue lihat, gila ya, lu segitu lamanya ya gitu. Iya, nggak gampang ya katanya. Ya memang nggak mudah sih, tapi ya modalnya ya semangat aja gitu. Terus dia bilang, gue senang katanya dengan lu cerita itu, bahwa dia merasa tidak sendiri gitu. Dia juga lagi berusaha, cuman kondisinya apa ya, dia ada sesuatu lah, gue yang nggak bisa cerita di sini. Cuman dia bilang, gue ngeliat lu punya semangat itu, gue terinspirasi. Jadi ada apa, semangat mau ya coba aja. Terima kasih loh, lu udah ngeliat ini video gue, itu luar biasa loh. Gue bilang ini, ih gila dia. Padahal beda, tapi dia mau denger ya. Beda Terus, agama ya, luar beda biasa loh agama. ini. Ada lagi yang bilang yang sakit kanker, dia disuruh melihat gitu, jadi di share, lalu melihat ini, dia senang gitu. Ya gue sih ini Tuhan yang bekerja, kalau gue bilang ini semua Tuhan yang bekerja, gue hanya menjalankan yang memang itu yang menjadi jalannya gue untuk men-share apa yang kehidupan gue yang selama ini. Kalau sharing yang lain sih sebenarnya banyak, yang sampai kecopetan di baja itu juga Suatu hari ya, Kak. itu Suatu di hari. baja Oh ya, juga. tahun berapa tuh? Lucy juga pernah waktu Ini, itu di sini depan di gereja. Rampok. Tahun 2004. Itu luar biasa. Kalau mau lihat itu, kalau mau ulang-ulang lagi ya, flashback lagi,
traumanya masih ada. Sampai sekarang sih masih takut naik bajai. Ya, Masih gitu. membekas ya. Terima kasih jadinya dari itu, semoga menjadi berkat juga semua yang menjadi narasumber Amin. juga bisa jadi berkat untuk semuanya. Ya, jadi teman-teman gini, suatu hari kita akan undang Aftar lagi untuk menceritakan apapun yang dia alami bersama dengan Tuhan. Ini dia juga ya. Ya, Mau ya. Saya berpikir bahwa video yang kita buat ini bersama dengan teman-teman ini pasti akan menjadi berkat ketika teman-teman Ya. juga mendengarkannya. Dan saya yakin itu boleh menginspirasi teman-teman, apa yang pengalaman-pengalaman yang sudah dibagikan itu boleh menguatkan, boleh memotivasi, boleh membuat pikiran kita kita boleh bersandar kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong kita di dalam kehidupan kita. Oke? Oke. Ya, terima kasih Siap. banyak Lydia. Terima kasih, Pak. Lus. Thank Makasih, you. Lus. Terima kasih, Lain kali Alta. kita ketemu lagi ya. Yes. Ya, Oh, terima iya. kasih Habis kita teman-teman. harus ketemu lagi dong. Ya, good. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, Sampai jumpa sampai ya. jumpa. Salam. Shalom.